Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Saudara-saudara semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang usul fikih atau qawaid istinbat di dalam ekonomi syariah, dan kita akan melanjutkan pembahasan dilalatul alfaz. Yang kali ini kita akan membahas tentang an-nahyu. Ya, dilalatul alfaz tentang an-nahyu. Ya. An-nahyu lughatan adalah talabul kaf. An-nahyu adalah nuntut untuk menahan diri dari sesuatu perbuatan. An-nahyu dalam pembahasan alfaz teks adalah al-lafdud dal ala talabul kaffi. Jadi kalimat lafal yang menunjukkan tuntutan menahan dari suatu perbuatan min jihatil isti'la, dari arah yang lebih tinggi kepada arah yang di bawahnya. Itu nahyu. Adapun kalau sama derajatnya maka permohonan. Nah, kalau di atas, dari bawah ke atas, maka bukan nahyun tetapi doa. Seperti Rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb, janganlah engkau menghukum kami. Ini bukan larangan kepada Allah untuk menghukum. Ya nih. Rabbana la taj'alna, ya Rabb, janganlah engkau menjadikan kami. Ini adalah doa. Jadi an-nahyu adalah al-lafdud dal ala talabil kaffi anil fi'li ala jihatil isti'la. Permohonan untuk menahan dari suatu perbuatan min jihatil isti'la, artinya dari arah yang lebih tinggi. Dan sirahnya, kan ini siratun nahyi, redaksi larangan, sirahnya adalah satu, yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' disertai alam an-nahiyah. Ya, fi'il mudhari' disertai dengan alam an-nahiyah. Contohnya la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina, ini larangan. La tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan denganku sesuatu. Wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil. Nah, ini dan silahkan, karena dalam Islam itu kalau nggak perintah larangan.
Dan di sana ada, ya walaupun bukan dikatakan lafdzun nahyi, tapi memiliki makna nahyun, yaitu contohnya menggunakan naha wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi kalau kata-kata yanha 'anil fahsya wal munkar adalah fi'il madhi atau fi'il mudhari', wa yanha fi'il mudhari', atau naha Rasulullah adalah fi'il mudhari', walaupun memiliki makna yang sama, yaitu pemberitahuan akan menuntut adanya menuntut untuk menahan melakukan satu sama, tetapi pembahasan kita adalah lafdzun nahyi. Kalau lafdzun nahyi memang cuma satu, yaitu fi'il mudhari' disertai dengan lam an-nahiyah, lam alif lam yang menunjukkan tentang larangan. Yang sekarang yang penting untuk dibahas adalah apa dilalatun nahyi? Apa yang ditunjukkan oleh makna ketika ada larangan? Ya. Apa yang ditunjukkan oleh makna ketika ada larangan? An-nahyu, jika ada qarinah menunjukkan kepada makruh, maka hukumnya makruh. Jika ada qarinah yang menunjukkan tentang haram, maka hukumnya adalah haram. Nah, jika ada larangan dan tidak ada qarinahnya, ya tidak ada indikator yang menunjukkan kepada makruh, maka hukumnya adalah haram, sesuatu yang dilarangnya. La taqrabu zina berarti menunjukkan haramnya zina. La taqtulu haramnya membunuh. La tabi'u larangnya menjual, haramnya menjual. Jadi seluruh jumhur ulama mu'tabarah, semua larangan jika tidak ada qarinah, tidak ada indikator penyerta yang memalingkan larangan dari haram menuju makruh, maka hukumnya adalah haram. Dalilnya adalah ijma' para sahabat yang mengharamkan segala perbuatan dengan mutlaknya larangan. Kedua, ijma' ahli bahasa Arab. Ijma' ahli bahasa Arab, di mana ketika seorang tuan melarang budaknya, jangan makan, jangan minum, jangan pergi, kemudian budak itu melakukan sesuatu yang dia larang, dilarang pergi malah pergi, dilarang duduk maka dia duduk, kemudian tuannya menggertaknya dan menghukumnya, kemudian budak itu ketika itu kemudian ngomong, saya mengira kalau larangan itu bukan menunjukkan larangan serius, maka omongan budak tadi pasti tolak, ya. Tidak bisa hanya saya kira larangan itu tidak serius, ya. Maka kemudian ketika tuannya menghukumnya dan mencelanya, dari mana engkau tahu kalau larangan itu tidak serius? Ini saya sikap tuan tersebut sah, tidak salah. Yang salah adalah sikapnya budak. Jadi kalau ada atasan kepada bawahan mengatakan seluruh pegawai tidak boleh pulang sebelum waktu pulang. Tiba-tiba ada yang pulang, kemudian tanya, kenapa kau pulang? Jawabannya apa? Ya saya kira larangan sebagai anjuran saja. Pasti apa? Omongan itu tertolak. Kemudian dilalatun nahyi atas tuntutan mengulang meninggalkan apa yang dilarang. Banyak orang jangan berzina. Apakah menuntut tidak boleh berzina selamanya, atau 1 tahun dia nggak berzina, kemudian boleh berzina setelah tahun berikutnya? Dilarang mencuri juga demikian. Larangan apakah hanya menuntut meninggalkan yang dilarang sekali, atau harus diulang-ulang dalam meninggalkan sesuatu yang dilarang? Jawabnya adalah menuntut untuk meninggalkan apa yang dilarang terus-menerus. Maka kapan saja dia melakukannya, kapan saja setelah keluar larangan kemudian dia melakukannya, maka dihukumi telah melanggar larangan.
Sehingga ketika ada la taqrabuz zina, jangan zina, maka selama-lamanya ya walaupun udah 10 tahun, 20 tahun, dia nggak katakan aku 10 tahun, 20 tahun nggak zina, sekarang zina, nggak bisa. Ya. Jadi yang benar apa? Ketika ada larangan syirik, maka selama-lamanya tidak boleh syirik. Kecuali kalau larangan itu ada ditentukan waktunya. Ya, jangan makan dan minum sehingga terbenam matahari. Nah, itu dengan berhentinya atau dengan datang waktunya, dengan habis waktu larangan itu, maka hukumnya dibolehkan. Apakah larangan nahyu itu memiliki dilalah, menunjukkan ya bahwa dia harus meninggalkan larangan itu secara langsung? Jadi dilarang zina, apakah harus meninggalkan zina secara langsung atau boleh sekarang melakukan zina nanti berhentinya? Kalau ada nahyu atau larangan, maka seketika itu harus ditinggalkan semua yang dilarang. Jadi seketika itu harus ditinggalkan semua yang dilarang. Dan tidak diterima alasan sekarang melakukan yang dilarang dan akan berhenti di kemudian hari. Dan ini berbeda dengan perintah. Karena kalau perintah bisa tidak wajib dilakukan secara langsung nanti, tapi nantinya. Ya. Jadi kalau perintah tidak menunjukkan langsung keluar perintah harus dilaksanakan. Tetapi kalau larangan, keluar larangan, maka ketika itu pula harus ditinggalkan. Ya. Kemudian dilalah atau larangan atas rusak dan batalnya yang dilarang jika dikerjakan. Jadi gini, apakah sesuatu yang dilarang? Contohnya jangan jual beli di waktu hari Jumat ketika sudah ada adzan pertama. Atau jangan engkau menikahi saudara. Kemudian orang itu melakukan apa yang dilanggar. Ya. Apakah ketika nekat pekerjaannya dianggap batal dan tidak ada hukumnya dalam mendatangkan hak atau menggugurkan suatu kewajiban? Seperti Islam melarang jual beli ketika adzan Jumat. Jika ada yang melakukan transaksi jual beli, apakah jual belinya batal atau tidak sah? Atau sah tapi dengan dosa? Islam melarang membeli atas pembelian saudaranya. Kemudian itu dilakukan, apakah jual belinya sah atau batal? Nah inilah. Kan banyak itu larangan, jangan jual beli riba, kemudian pakai riba. Jangan jual beli kucing, kemudian orang jual beli kucing. Apakah batal atau tidak? Ulama berselisih terhadap dampak hukum sebuah larangan. Ya. Ada yang mengatakan semua larangan dalam ibadah menunjukkan rusak dan batalnya apa yang dilarang ketika dikerjakan. Seperti larangan puasa di hari Idul Fitri. Kemudian dia nekat puasa, maka puasanya dianggap tidak ada, tidak sah. Jika dalam masalah muamalat dihukumi sah, jadi ada yang mengatakan jika ibadah dihukumi tidak sah. Puasa pada hari Sabtu khusus kan ada larangan. Atau puasa di Idul Fitri kan ada larangan. Nekat berarti nggak sah. Jika dalam masalah muamalat jual beli tadi dihukumi sah dengan dosa. Jadi kalau ada muamalat selain ibadah sah tapi dosa. Tapi ini kurang benar. Karena apa? Karena menikahi saudara masa ya sah tapi dengan dosa. Tidak.
Dan ada yang mengatakan, nah ini penting. Ini yang perlu Anda renungi bersama. Jika larangan itu berkaitan dengan rukun dan syaratnya sesuatu, larangan menunjukkan batalnya apa yang dilarang jika dikerjakan. Sekali lagi, jika larangan itu berkaitan dengan syarat atau rukun, maka ketika sesuatu yang dilarang itu dikerjakan, maka tidak akan sah. Batal. Seperti larangan jual beli kucing. Kita tahu itu berarti berkaitan dengan rukun, yaitu al-mabi'. Jika dikerjakan jual belinya tidak sah. Jadi duitnya tidak halal. Ya. Maka jual beli riba itu juga nggak sah. Karena apa? Larangan berkaitan dengan rukun jual beli. Tadi mengenai kucing, yaitu berkaitan dengan barang yang dibeli. Tetapi jika berkaitan dengan faktor eksternal, ya, apa saja entah ibadah atau muamalah, dari larangan berkaitan dengan eksternal apa yang dilarang, maka ibadah dan muamalah itu sah tapi dosa dan hilang berkah walaupun sah. Contohnya larangan menggunjing. Dia pas puasa menggunjing, ya puasanya sah tapi dosa menggunjingnya tetap dan mengurangi pahala. Atau menjual atas penjualan saudaranya di pasar banyak banget. Atau membeli dengan pembelian saudaranya. Contohnya gini. Menjual atas penjualan saudaranya. Kita tahu ada tetangga kita mau menjual mobil. Kemudian sudah datang si pembeli. Kita katakan si pembeli, tentang saya jual barang saya sama dengan yang dia jual tapi lebih murah dan lebih bagus. Itu tidak boleh. Atau membeli dengan pembelian saudaranya. Umpamanya ada seseorang sudah tawar-menawar membeli rumah, kemudian sudah mau dibeli nih, kita intervensi masuk, biarlah saya beli aja deh, engkau batalkan dia. Dan saya beli lebih harga lebih mahal. Maka itu semuanya sah tapi tidak berkah jual beli itu. Saya kira ketika orang dikatakan Anda jual beli sesuatu tapi nggak berkah, mestinya cukup untuk mengerem. Walaupun sahnya sah. Karena kadang-kadang ya sudah kemudian umpamanya dilarang melamar atas lamaran saudaranya. Ya, Anda mendengar orang lain melamar, kemudian Anda datang, saya lebih cakep, maka nikahkanlah kami dan tol ala dia. Itu kalau terjadi ya sah aja. Nggak bisa dibatalin. Tetapi dosa dan tidak berkah. Jadi pernikahan tersebut tidak berkah. Dan saya kira kalau Anda sebagai manusia menikah bukan hanya untuk menghalalkan hubungan seksual, tapi keberkahan hidup, itu yang penting. Ya kalau dalam ibadah contohnya sholat dengan peci yang haram. Umpamanya ghosab. Ya peci kan bukan rukun, bukan syarat. Maka nggak apa-apa, sah. Tapi ya dosa. Tapi ketika memakai baju yang menutup aurat celana, ghosab, maka nggak sah. Karena apa? Menutup aurat adalah syarat daripada syarat sholat. Nah, saya sekarang ingin memberikan tugas. Tulislah 20 larangan di dalam muamalat. Kemudian cari analisa. Larangan itu menunjukkan haram atau makruh. Kemudian yang kedua, larangan itu kalau tetap dikerjakan, sekali lagi kalau larangan itu tetap dikerjakan, apakah menunjukkan
batal dan tidak sahnya sesuatu yang dikerjakan, atau tetap sah. Cuma dengan apa? Dengan resiko tidak berkah. Apakah larangan itu berkaitan dengan syarat rukun atau faktor eksternal? Contohnya tadi, tapi ini nggak boleh disebutkan sebagai contoh karena sudah saya terangkan. Jual beli pada adzan sholat zuhur atau sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzaru al-bai'. Tinggalkan jual beli. Kalau orang nekat gimana? Maka saya katakan ya sah tapi enggak berkah. Kecuali kalau yang membeli perempuan, yang menjual perempuan ya mereka enggak wajib sholat Jumat maka tidak mengapa. Jadi sekali lagi tugasnya apa? Kumpulin 20 larangan-larangan. Kemudian yang pertama analisanya apakah larangan itu ada indikator makruh, indikator haram, dan apa indikatornya itu. Yang kedua apa? Apakah larangan itu jika dikerjakan, nekat dikerjakan, sah tidak perbuatannya atau batal total. Itu nanti dikaitkan apakah berhubungan dengan syarat rukun atau tidak. Ya. Contohnya sholat dengan sutra, ya kan dilarang. Sah nggak sholatnya? Karena manusia laki-laki dilarang memakai apa? Memakai sutra. Demikian saudara semuanya, dan mudah-mudahan pembahasan tentang an-nahyu ini bermanfaat dan banyak banget ya larangan di dalam jual beli atau larangan di dalam bisnis. Banyak banget. Saya minta Anda untuk mengumpulkan 20, kemudian dikirimkan jawabannya ke FB, ke psikologi. Ya, ke psikologi supaya saya cepat mengoreksinya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.